Salam, selamat pagi. Hari ini Selasa 31 Maret tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Ayub pasal 38 ayat 1-11, dilanjutkan pasal 40 ayat 1-5. Dan yang kedua, Yohanes pasal 18 ayat 12-27. Ayat Nats terdapat pada Daniel pasal 9 ayat 14 berbunyi, Tuhan, Allah kami, adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Dan yang kedua, Lukas pasal 24 ayat 24-26 berbunyi, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Renungan berjudul, Tuhan adil dan mulia adanya. Dua ayat firman Tuhan hari ini menyingkapkan kepada kita tentang dua karakter Allah yang tidak pernah berubah, yakni Dia adil dan mulia dalam segala perbuatan dan karyanya, seperti yang diungkapkan dan disaksikan oleh Nabi Daniel. Tuhan, Allah kami, adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Hal ini dinyatakan oleh Nabi Daniel ketika mereka atau bangsa Israel ada di tanah pembuangan. Di Babel, Daniel mengakui bahwa penderitaan yang mereka alami bukan karena Tuhan benci, tetapi karena Ia mau menyadarkan mereka kembali kepadanya. Hukuman di Babel merupakan bagian dari rencana Allah yang adil karena dosa-dosa mereka, bukan untuk membalas dan membinasakan, tetapi untuk menyadarkan mereka bahwa Dia adalah Allah yang adil dalam segala perbuatannya, termasuk dalam setiap tindakan penghukumannya. Allah menepati firman-Nya, baik dalam janji berkat maupun dalam hukuman yang diberikannya. Tuhan tidak menutup mata terhadap dosa. Ia menghukumnya dalam keadilannya untuk tujuan kasih dan pemulihan. Inilah yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya. Allah dalam keadilannya, manusia yang berdosa harus dihukum, namun dalam kasih dan kemuliaannya, Ia mengasihi umat-Nya. Maka satu-satunya cara ialah Allah yang dari surga datang ke dunia, yakni Yesus. Yesus dihukum, menderita, mati dan bangkit untuk menyatakan keadilan Allah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak mati binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah bukti keadilan dan kemuliaan Tuhan. Ia rela disalibkan karena salib bukan kegagalan, melainkan puncak dan tanda kasih, keadilan dan kemuliaan Allah bagi umat-Nya. Maka dari firman Tuhan ini, kita belajar untuk senantiasa percaya dan memuji Tuhan menurut keadilan dan kemuliaan-Nya dalam segala keadaan. Jangan bersungut-sungut saat menghadapi kesulitan, karena hal itu dapat menjadi cara Tuhan untuk menegur dan membentuk kita. Hukuman bukan tujuan untuk menghancurkan, melemahkan, dan menjatuhkan, tetapi untuk memulihkan dan membawa kita kembali kepada Tuhan dalam pertobatan dan ketaatan. Untuk itu, mari hidup dalam rasa hormat dan syukur. Karena Allah adil, kita takut berbuat dosa. Karena Allah mulia, kita bersyukur dan menyembah Dia senantiasa. Amin. Doa, Tuhan, Engkau Allah yang adil dan mulia. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu. Amin. Ditulis oleh Pendeta Somenifati, Hiat, Salam Bumi Bersukacita dalam Damai Sejahtera. Terima kasih.